Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Sungguh hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan langsung memberikan kepadanya jalan keluar dan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ahibati hafizakumullah, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu merahmati kita di dunia dan di akhirat. Musim memperbanyak ketaatan, yaitu bulan Ramadan Mubarak telah lewat. Akan tetapi mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti sampai ajal menjemput. Oleh karenanya, khutbah pada kesempatan kali ini berkaitan dengan kenapa harus istiqamah setelah Ramadan. Mengapa harus istiqamah setelah Ramadan? Jawaban yang pertama, karena bagi seorang muslim tidak ada batas dalam beribadah untuk mengerjakan amal saleh, mengerjakan yang wajib, menjauhi yang dilarang. Tidak ada batas untuk beribadah kepada Allah kecuali kematian. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang tabi'i terkenal,
Al-Hasan bin Yasar Al-Basri yang hidup di zaman kibarus sahabah pernah melihat Utsman bin Affan belajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 110 Hijriah, seorang alim min ulama'i ahli sunnah. Beliau mengatakan, "Inna Allah lam yaj'al lil mu'min ajalan li'amalil mu'min ajalan dunal maut." Qala Allah Ta'ala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala belum menjadikan untuk amal ibadah seorang mukmin batas sebelum dia meninggal. Tidak ada batas finish terakhir beramal ibadah bagi seorang muslim sebelum dia meninggal. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hijr ayat 99. Dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan, yaitu kematian yang yakin. Oleh sebab inilah kita sering membaca ayat dalam surat Asy-Syarh, yaitu فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Jika engkau telah selesai, maka berdirilah. Lihat tafsiran para sahabat, para tabi'in ketika menafsiri ayat ini. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa idza faragta fil fara'id faqum qiyamal lail." Jika engkau telah selesai melaksanakan salat-salat wajib, maka jangan berhenti sampai di situ. Teruslah beribadah, mengerjakan amalan-amalan sunnah dari salat tahajud dan salat witir. Dan sangat ironi ketika seorang di dalam bulan Ramadan digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan untuk terbiasa salat malam dengan mengerjakan salat tarawih dan salat witir. Tetapi ternyata malam pertama dia meninggalkan salat malam adalah malam lebaran, malam takbiran. Sudah lupa dengan qiyamul lail, sudah lupa dengan salat witir, walau hanya dengan 1 rakaat. Lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menafsiri ayat ini, "Fa idza faragta fi salatika min salatika faqum fid du'a." Jika engkau telah selesai mengerjakan salat-salatmu, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terputus ibadah sampai ajal menjemput, sebagaimana perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Begitu juga Imam Al-Hasan Al-Basri dan Imam Qatadah mengatakan, "Fa idza faragta fil jihad fansab lil ibadah." Jika engkau telah selesai berjihad, masih capek, mungkin masih luka, akan tetapi telah selesai berjihad, maka bangunlah, terus beribadahlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama Islam abad ketiga Hijriah dari Baghdad, beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Beliau ditanya, "Ya Imam, mata raha?" Wahai Imam, kapan ada waktu istirahat di dunia ini? Maka beliau menjawab, "Ar-rahah 'inda awwali qadamin tad'uhu fil jannah." Istirahat yang hakiki bagi seorang mukmin adalah saat ia meletakkan telapak kaki pertamanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak ada istirahat yang hakiki kecuali di sana. Sedangkan di dunia penuh dengan kesulitan, penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan sampai ajal menjemput. Sebab yang kedua, kenapa harus istiqamah setelah bulan Ramadan? Karena istiqamah adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Wal aslu fil amri lil wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban
dan kewajiban adalah ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil 'adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras dan diancam siksa bagi siapa yang meninggalkannya. Maka siapa yang menyimpang, tidak taat, bermaksiat setelah Ramadan, maka berarti dia tidak istiqamah, berarti dia diancam siksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112, "Fastaqim kama umirt wala waman ma'ak wala tatghaw." Maka istiqamahlah terus wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga kepada orang-orang yang bersamamu, dan janganlah engkau menyimpang setelah Ramadan. Wajar kalau seandainya di dalam bulan Ramadan seseorang khatam sekian kali di dalam bulan Ramadan dari bacaan Al-Qur'an. Wajar kalau seandainya 10 malam terakhir bulan Ramadan seseorang memperbanyak kualitas dan kuantitas ibadah. Kemudian setelah Ramadan berkurang, itu wajar. Akan tetapi yang tidak wajar adalah benar-benar terputus sampai sekarang, hari yang ke-10 dari bulan Syawal. Siapa yang sudah lupa dengan Al-Qur'annya, siapa yang matanya di hari yang ke-10 ini, detik ini belum juga melihatkan ke dalam mushafnya, maka ini yang tercela. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul a'mal adwamuha wa in qall." Sebaik-baik amalan adalah yang selalu dikerjakan meskipun dia sedikit. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Asy-Syura, "Fad'u wastaqim kama umirt." Maka berdoalah dan istiqamahlah di dalam berdoa sebagaimana engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istiqamah perintah oleh Allah untuk para nabi, di antaranya Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ujibat da'watukuma fastaqima." Sungguh doa kalian berdua wahai Musa dan Harun alaihissalam telah dikabulkan oleh Allah, maka istiqamahlah kalian berdua. Wahai kaum muslimin, istiqamah ada 2 rukun sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 102, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Siapa yang ingin istiqamah tetapi tidak mengumpulkan 2 rukun ini, maka dia tidak akan pernah istiqamah. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar takwa, beribadah yang benar sesuai petunjuk Rasul, bukan dengan bid'ah, bukan dengan kesyirikan. Yang kedua, dan selalu beribadah, wala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itulah 2 rukun istiqamah. Wahai kaum muslimin, ahibbati hafizakumullah, istiqamah mendatangkan keistimewaan, yaitu seseorang akan mati di dalam keadaan yang baik sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat ayat 30 dan juga surat Al-Ahqaf ayat 13, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, apa yang akan terjadi kepada mereka? Saat sakaratul maut, sebagian orang tersenyum. Kenapa? Karena pada saat itu malaikat datang, kemudian mengatakan, "Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Bergembiralah engkau wahai si mayat yang istiqamah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Itulah keistimewaan orang istiqamah. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala. Jawaban yang ketiga, kenapa harus istiqamah setelah Ramadan? Karena kita sebesar apapun amalan yang kita kerjakan, kita tidak mengetahui apakah amal kita diterima oleh Allah. Seberat apapun puasa yang kita lakukan, kita tidak mengetahui amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Atau bahkan dijadikan
dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba saim hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, bagian dari puasanya cuma lapar dan haus. Kita tidak tahu apakah khataman Al-Quran kita sekitar 5, 4, 6 kali ketika bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan, diterima atau tidak. Kita tidak tahu apakah membukakan puasa kita berjuta-juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Membukakan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, amalan diterima atau tidak hanya ada di tangan Allah Jalla fi'ulah. Makanya sikap orang-orang saleh, dari mulai para nabi, ulul azmi, mereka kalau sudah beramal, mereka di dalam hati mereka ada rasa takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Dan ini kebiasaan para nabi, para rasul, dan orang-orang saleh. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Wahai Rabb kami, terima dari kami. Lihat, minta diterima. Padahal siapa beliau? Khalilullah, kekasih Allah terdekat. Yang pasti amalannya diterima. Akan tetapi tetap minta diterima amal ibadahnya. Beliau juga disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam membangun kembali pondasi Ka'bah yang mau runtuh, yang hampir rata dengan tanah. Lihat, amalannya mulia. Membangun Ka'bah di tempat yang mulia, di Makkah Al-Mukarramah, dilakukan oleh yang mulia. Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, meskipun demikian, masih tetap minta agar diterima amal ibadahnya oleh Allah. Ini apalagi kita yang tidak ada legalitas sama sekali surga, tidak ada legalitas sama sekali kekasih Allah, tidak ada legalitas sama sekali amalnya bagus. Beliau masih minta, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terima dari kami. Terima dari kami amal ibadah kami. Wahai ahibati habibakumullahu ta'ala, Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wa salamu alaih, orang yang diampuni dosanya telah yang akan datang. Orang yang tidaklah pintu surga dibuka sampai beliau minta dibukakan pintu surga. Orang yang merupakan pemimpin anak Adam, beliau masih sempat berdoa, Rabbi taqabbal taubati. Ya Allah, terima dariku taubatku. Maka ini sebab kenapa kita senantiasa beribadah istiqamah di dalam bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah amal ibadah kita yang berkeringat, yang keluar puluhan juta, yang tertetes darah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman minal amal. Lam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin." Jadilah kalian untuk diterimanya amal ibadah lebih perhatian dibandingkan beramal itu sendiri. Jangan pernah ujub, jangan pernah merasa sudah banyak amal, karena hanya hak Allah seseorang diterima amal ibadahnya atau tidak. Allah Subhanahu wa taala yang pantas menerima apakah amal ibadah tersebut diterima atau tidak. Apakah kalian tidak mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Ahibati hafizakumullahu taala, oleh karenanya Bishr Al-Hafi, seorang ulama tabi'in, beliau berkata ketika ada yang bertanya kepada beliau, inna qauman yastahidun wa yata'abbaduna Allah fi Ramadhan wahdah. Sesungguhnya ada orang-orang yang cuma semangat ibadah di dalam bulan Ramadan, cuma ke masjid dalam bulan Ramadan saja, cuma baca Quran dalam bulan Ramadan saja, berjamaah dalam bulan Ramadan saja. Maka beliau mengatakan, bi'sal qaumun ya'rifuna Allah haqqan illa fi Ramadan. Sungguh buruk suatu kaum
yang mengenal hak-hak Allah hanya di dalam bulan Ramadan saja. Ahibati, hafizakumullahu ta'ala. Sebab yang keempat, kenapa seorang wajib istiqamah setelah bulan Ramadan? Karena yang menjadi ukuran bagi seorang muslim adalah akhir hidupnya, bukan awal hidupnya. Akhir hidupnya. Bagaimana seseorang di akhir hidupnya, apakah dia dalam ibadah atau tidak? Lihat hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallah idza arada bi'abdihi khairan assalah." Sesungguhnya Allah jika menginginkan untuk seorang hamba kebaikan, Allah akan memaniskan hidupnya. Para sahabat bertanya, "Kaifa assalahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memaniskan hidupnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuwaffiquhu li'amalin salih qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang tersebut untuk beramal ibadah sebelum dia meninggal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, "Innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa huwa min ahli an-nar, wa innal 'abda la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa huwa min ahli al-jannah, wa innamal a'malu bil khawatim." Ada orang yang beramal penghuni surga tetapi ternyata dia penghuni neraka. Ada orang yang beramal penghuni neraka tetapi ternyata dia penghuni surga. Wahai kaum muslimin, Anda tahu hadis ini kenapa keluar seperti itu? Karena ada orang yang berjihad, pemberani, semangat, tetapi ternyata ketika dia luka, maka dia tidak tahan. Akhirnya dia bunuh diri. Dia meletakkan ujung pedangnya di atas, di tengah-tengah dadanya. Kemudian ujung pedang tersebut masuk ke dalam punggungnya. Maka perhatikan baik-baik. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Ini yang menyebabkan kita senantiasa wajib istiqamah setelah bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa khillani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaquhu haqqa taqwah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaquhu bi fi'li ma amara Allah bih wa ijtinabi ma nahahu Allah an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah. Bertakwalah dengan mengerjakan seluruh perintah Allah. Bertakwalah dengan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anil sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.